Bab 572. Menutupinya untuk sementara waktu. Audrey Han langsung naik lift menuju ke ruangannya. Dalam ruangan, Gita sedang berdiri di depan lemari berkas sambil memegang ponsel. Dia berbicara sambil mencari berkas dalam lemari. Kira-kira ketika dia menemukan berkas yang ingin dicari olehnya, barulah dia menjepit ponsel di atas bahunya, lalu membuka dokumen itu sambil bertanya, "Maaf Nona, apa yang kamu katakan tadi? Aku tadi tidak mendengarnya dengan jelas, apa Anda bisa mengulanginya lagi?" Begitu ya, tidak masalah. Nanti kirimkan email kamu kepada aku, lalu aku akan beri kamu lihat." Iya. Setelah memutuskan panggilan itu, Gita menghelakan nafas, lalu membawa dokumen itu dan berbalik. Ketika melihat Audrey, Gita sedikit tercengang, lalu langsung meresponnya. Audrey sedikit tersenyum, berjalan ke sana menerima dokumen yang ada di tangannya, bercanda, "Sibuk sekali ya." Gita memberikan dokumen itu kepadanya, lalu dia menaruh ponsel itu ke dalam saku pakaiannya, berkata dengan pasrah, "Apa yang bisa aku lakukan? Kamu tidak ada, jadi semua urusan hanya bisa aku kerjakan sendiri." "Oh ya, mengapa kamu tiba-tiba datang? Aku kira kamu hari ini masih belum datang ke perusahaan, bagaimanapun." Ketika mengatakan ini tatapan mata Gita sedikit menghindar, lalu dia juga menundukkan kepalanya. "Bagaimanapun apa?" Audrey Han membuka dokumen sambil melihat ke arahnya. "Bagaimanapun apa yang aku katakan kemari pasti sudah menyinggung kamu." Gita menggigit bibir bawahnya, melihat ke arah Audrey Han dengan tatapan yang merasa bersalah, menjelaskan kepadanya, "Sebenarnya kemarin malam ketika aku sedang berbaring aku sudah memikirkan dengan jelas. Aku merasa apa yang aku katakan itu salah. Orang luar mana mungkin bisa mengatakan perasaan dengan jelas, meskipun aku melihat dari luar, tapi aku tidak bisa melihat hatimu. Sebagai teman kamu, aku adalah orang yang pantas mati bisa mengatakan hal seperti itu. Maaf." "Sudahlah." Audrey Han memotong pembicaraannya, berkata dengan pasrah, "Kamu tidak usah minta maaf, aku tidak menaruh masalah ini dalam hati." Tenggorokannya sedikit serak, mungkin ini adalah gejala habis demam. Gita adalah orang yang teliti, mendengar suaranya yang terdengar sedikit tidak beres, lalu melihat raut wajahnya sekilas, "Apa kamu benar-benar tidak marah?" "Kemarin malam? Tidak." Audrey Han menggelengkan kepala, "Hal yang sudah berlalu biarkanlah berlalu, kamu tidak usah memikirkannya lagi." "Baguslah kalau begitu." Setelah itu Audrey tidak berbicara lagi, namun mulai bekerja dengan serius bersama dengan Gita. Sekitar 10 menit kemudian, Audrey teringat sesuatu. "Oh ya, aku sebentar lagi harus pulang." "Mengapa?" Gita bertanya dengan tidak mengerti, "Apa kamu sakit?" Mendengar ini, Audrey Han tercengang, langsung melihat ke arah Gita, "Apa sangat jelas? Suara kamu sedikit serak, wajah kamu sedikit merah, ada apa? Apa kamu benar-benar sakit? Aku hanya sembarang tanya saja." "Tidak." Audrey Han sedikit tersenyum, menyangkalnya, "Mana mungkin aku bisa sakit begitu saja. Aku merasa sedikit sakit tenggorokan saja, banyak minum air maka itu bisa teratasi." Audrey Han melihat jam sekilas, waktu yang diberikan oleh Golden Ye kepadanya hanya tersisa beberapa menit saja. Jika dia tidak turun, maka dengan sikap Golden Ye dia pasti akan naik sendiri. Jadi lebih baik dia turun sendiri dengan tepat waktu. Ketika dia sedang berpikir, tiba-tiba pintu ruang istirahat di belakang terbuka, lalu terdengar suara anak kecil. "Mommy." Audrey Han terkejut, menoleh melihat Glenn tiba-tiba keluar dari ruang istirahat. Sekali Glenn melihatnya, dia langsung berlari ke arahnya. Ketika dia sedang berada dalam keadaan terkejut, Glenn sudah melompat dan memeluknya. Audrey Han tanpa sadar langsung memegang pantat kecilnya Glenn. Dia berkata dengan sedikit terkejut, "Glenn, mengapa kamu bisa sampai di sini?" Glenn mencium pipi Audrey Han, lalu Audrey juga ikut mencium pipinya dengan lembut. Bagaimana mungkin dia tidak merindukan anaknya sendiri, hanya saja.
Ketika Audrey Han teringat di bawah masih ada Golden Ye yang masih menunggunya, selain itu dia bisa naik kapan saja. Jika dia bertemu dengan Glenn, maka bukankah semua hal yang sudah dia sembunyikan akan sia-sia? Hari ini ada kegiatan di sekolah, jadi mereka pulang sekolah lebih awal. Guru menelpon aku untuk menjemput Glenn. Setelah itu aku teringat masih ada urusan di perusahaan, jadi aku bertanya kepada Glenn apakah dia mau pergi ke perusahaan untuk menunggu aku. Lalu Glenn bilang dia mau datang, jadi aku membawa dia datang kemari. Audrey Han, ternyata seperti itu. Apakah hari ini pulang sekolah dengan cepat? Iya. Glenn menganggukkan kepala dengan kuat, tangan kecilnya memeluk Audrey dengan lebih erat. Mommy, selama 2 hari ini Glenn tidak ada, apakah kamu merindukan aku? Tentu saja, Mommy setiap saat terus merindukan Glenn. Apakah selama 2 hari ini Glenn sekolah dengan serius? Apa kamu tidur dan makan dengan tepat waktu? Glenn menganggukkan kepala dengan serius, wajah kecilnya menunjukkan ekspresi yang terlihat serius. Mommy, Glenn selalu bersikap serius, jika tidak percaya nanti pulang kamu boleh tanya dengan paman. Baguslah kalau begitu. Audrey Han mencubit pipinya, teringat dengan sesuatu, tiba-tiba berkata, kita pergi ke ruang istirahat sebentar ya. Glenn tentu saja menganggukkan kepala. Kamu tunggu Mommy di ruang istirahat sebentar ya, Mommy akan segera kembali. Jadi Glenn pun dengan menurut pergi ke ruang istirahat. Gita yang berada di samping bertanya dengan bingung, ada apa? Mengapa kamu tiba-tiba menyuruhnya untuk pergi ke ruang istirahat? Apakah tidak enak berbicara di sini? Audrey Han tersenyum melihat Glenn masuk ke dalam ruang istirahat. Setelah itu dia menarik senyum di wajahnya dan melihat Gita dengan serius, berkata, ada Golden Ye di bawah. Apa? Gita membelalakan matanya dengan terkejut, mengapa dia bisa di bawah, lalu bagaimana kamu bisa mengetahuinya? Ketika mengatakan ini, Gita menutup mulutnya sendiri, lalu menutup mulutnya dengan tidak percaya. Apakah Cheo Ye yang antar kamu kemari? Audrey Han menganggukkan kepala dengan wajah yang buruk. Dia nanti akan naik untuk mencariku, aku harap kamu bisa membantu aku untuk menutupinya sejenak. Biarkan dia untuk turun ke bawah dulu, lalu aku akan segera turun. Tapi, Gita menarik sudut bibirnya, hal ini bisa ditutupi berapa lama? Seperti keadaan hari ini dan kejadian beberapa hari yang lalu, semuanya terjadi dengan tiba-tiba, kalau ke depannya. Aku tidak memperdulikan masalah ke depannya, yang penting sekarang bisa menutupinya untuk sementara waktu. Kamu bilang saja apakah bersedia untuk membantu aku. Gita menganggukkan kepala. Selama kamu buka suara, aku pasti bersedia untuk membantumu. Apa mungkin aku membantunya? Gita, terima kasih ya. Kamu cepatlah masuk ke dalam. Nanti kalau Golden Ye datang aku akan berbicara dengannya. Baik. Setelah berdiskusi dengan Gita, Audrey Han barulah berdiri lalu menuju ke ruang istirahat. Setelah dia masuk ke dalam, dia langsung mengunci pintu ruang istirahat, lalu berjalan ke arah Glenn. Setelah Gita mendengar kata-kata Audrey Han, membuatnya menjadi tegang. Ternyata tidak lama kemudian, pintu ruangan dibuka oleh orang. Sekali mendengar suara ini, Gita langsung mendongakkan kepalanya melihat arah suara itu berasal. Ketika berhadapan dengan tatapan mata Golden Ye yang dingin, membuat punggung belakang Gita seketika merasa merinding. Bersambung.